Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN, perkenalkan nama saya Sofi Udin, asal LPTK dari Universitas Negeri Surabaya, NIM 2400 1039 2784 0074. Saya hari ini hari Sabtu tanggal 13 September tahun 2025 akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja di SMK Yaspib Cibuaya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih untuk semangat paginya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semoga seterusnya diberikan kabar yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ketemu lagi di materi untuk perawatan komponen elektronika di jurusan Teknik Elektronika kelas 10 untuk hari ini, ya. Yang mana sebelum kita mulai untuk pembelajaran, seperti biasa alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk membaca doa supaya materi yang disampaikan kali ini semoga bisa diterima, dicerna dengan mudah dan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung saja sebelum kita mulai materi untuk hari ini, silakan kepada KM Saudara Kusnadi ya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini bisa berguna, bisa kita pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Kusnadi sudah memimpin doa untuk kali ini. Semoga untuk pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan kepada Saudara Kusnadi supaya duduk kembali ke tempat duduknya.
Baik, berikutnya kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, ya, supaya mudah-mudahan ya, dengan menyanyikan lagu wajib nasional, semangat di dalam diri kita semua bisa menjadi bangkit, kemudian terus semangat dalam menuntut ilmu. Ya, baiklah, kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama-sama, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Barusan kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Sekali lagi mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu wajib nasional, semangat di dalam diri kita, semangat nasionalisme, kemudian terutama khususnya semangat dalam menuntut ilmu bisa dicapai oleh kita semua. Amin ya.
Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak terlebih dahulu ingin menanyakan kondisi di ruangan ini ya. Apakah kondisinya sudah baik, penerangannya sudah cukup atau bagaimana? Ya, Cukup ya penerangannya ya. Kemudian ventilasinya sudah cukup? Cukup ya. Udah dingin AC-nya? Sudah cukup ya. Kalau kurang nanti Bapak dinginkan lagi. Cukup ya? Baik. Selanjutnya Bapak akan absen dulu kehadiran kalian ya. Untuk hari ini yang pertama Ahmad Maulana Ibrahim hadir ya. Ahmad Dhani Ahmad Rian Hidayat hadir. ya. Akbar Maulana Hadir. Dhani Setiawan Hadir. Kusnadi hadir. Muhammad Farid hadir. Nur Khalifah hadir. Nur Naila ya hadir. Rahmat hadir. Septian Ramadan ada. Teguh Dika Ramadan ada. Terakhir Yusuf Hamdani hadir. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua ya. Semoga seterusnya senantiasa hadir dalam pembelajaran ya setiap hari. Terima kasih. Alhamdulillah sekali lagi hadir semua. Kita lanjut ya. Masih pendahuluan ya. Jadi sebelum masuk ke materi atau pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memperhatikan keselamatan di manapun kita berada ya, terutama di tempat kerja. Karena ini sedang di sekolah, berarti kita harus memperhatikan keselamatan di sekolah ya. Jadi yang pertama, nah ini ada simbol untuk hati-hati lantai licin ya. Kita harus hati-hati dalam melangkah, takutnya ada lantai yang licin ya. Kemudian ini berikutnya, hati-hati bahaya tegangan tinggi. Listrik PLN itu dia punya tegangan yang sangat tinggi ya, makanya hati-hati ya, jangan coba-coba untuk menyentuh listrik PLN ya, sebab itu tegangan tinggi bisa menyebabkan kematian ya. Saja. Berikutnya hati-hati ini apa ini? Penggunaan alat berat. Oh, ini mungkin digunakan ketika kita sedang bekerja di pabrik gitu ya. Kalau ada alat berat jangan dilakukan oleh sendiri dan tenaga kita, tapi alangkah baiknya kita gunakan alat berat gitu ya. Dan dalam menggunakan alat berat juga kita harus memperhatikan penggunaan yang baik itu bagaimana ya. Berikutnya ini ada simbol untuk hati-hati, peringatan ya, peringatan. Nah ini di bagian sini ada handphone. Kenapa ada icon handphone? Itu kalau kita berada di area kebisingan yang cukup tinggi, maka alangkah baiknya kita menggunakan pengaman telinga, yaitu headphone gitu ya. Karena ada kan dirancang khusus untuk meredam suara gitu ya, supaya suara bising itu tidak bisa kita dengarkan dengan alat ini. Kemudian ini simbol peringatan. Ini APD ya. Gunakanlah alat pelindung diri yang minimal kita di kelas pakai kaos kaki, pakai sarung tangan atau masker dan lain-lain gitu ya, supaya badan kita tetap terjaga, tetap terpelihara dengan baik ya. Lalu berikutnya ini ada simbol untuk larangan ya, dilarang apa nih? Sebelah sini ada mungkin ini dilarang menyentuh listrik gitu ya, dilarang mempermainkan kabel segala macam gitu ya.
membuat kegaduhan di kelas gitu ya. Lari ke sana ke sini, takutnya nanti membahayakan orang lain yang sedang belajar ataupun orang lain yang sedang bekerja di tempat tersebut ya. Oke, banyak sekali yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai bekerja atau belajar ya. Di antaranya ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sedikit nonton video pembelajaran terkait materi yang akan kita sampaikan untuk kali ini ya. Pakailah APD yang dibutuhkan. Siap
sesuai prosedur kerja. Langkah keempat, siapkan prosedur kerja. Melaksanakan pemeliharaan rutin avometer. Yang pertama, melakukan kalibrasi avometer. Jarum penunjuk ditempatkan pada posisi zero adjustment dengan cara mengubah posisi pointer. Kedua, menempatkan range selector. Range selector ditempatkan pada posisi batas angka di atas tegangan yang diukur. Yang ketiga, menempatkan test lead. Test lead merah pada posisi output tegangan positif dan test lead hitam pada posisi output tegangan negatif. Langkah keempat, proyeksi avometer. Posisi avometer di lubang mata dengan jarak pandang 30 cm. Langkah kelima, range selector pada posisi off. Kondisi ini lebih aman karena arus baterai tidak akan habis pada saat avo tidak difungsikan. Dan langkah yang terakhir, menguji fungsi ampermeter dengan melakukan pengukuran arus listrik. Memperbaiki kerusakan atau gangguan pada avometer. Tahap pertama, lakukan pengecekan baterai avometer dengan melihat secara fisik atau dengan mengukur tegangannya, lalu bandingkan hasil pengukuran dengan besar tegangan yang tertulis di badan baterai. Kalau hasil lebih kecil, maka baterai perlu diganti yang baru. Maka lakukan pergantian baterai. Tahap kedua, membersihkan avometer dengan kuas pembersih agar kotoran tidak mengganggu fungsi jalur pada PCB. Ketiga, lakukan pengecekan sekring. Pengecekan sekring bisa dilakukan dengan dua cara. Dilihat secara fisik. Jika di dalam tabung kaca terlihat kabel serabut putus, maka sekring putus, lalu lakukan pergantian sekring baru. Dan yang kedua, dengan menuju kedua titik ujung sekring menggunakan ohmmeter. Jika jarum bergerak full, maka sekring masih baik. Dan jika jarum tidak bergerak, maka sekring putus dan lakukan pergantian sekring. Tahap keempat, pengecekan dan pergantian komponen avometer. Lihatlah secara fisik komponen-komponen avometer. Jika terlihat masih baik, lakukan pengujian dengan avometer, baik jalurnya maupun komponennya. Jika ada yang putus, sambunglah dengan timah solder. Pada tahap mengakhiri pekerjaan
pekerjaan. Langkah pertama, setting semua peralatan pada posisi normal atau netral dengan cara switch power posisi off. Langkah kedua, kembalikan peralatan pada tempatnya dalam kondisi rapi dan bersih. Dan langkah terakhir, cuci tangan dengan air atau hand sanitizer agar terhindar dari virus. Para siswa kita, demikianlah pembelajaran kita kali. Semoga bisa dipahami dan memberikan manfaat untuk siswa-siswi teknik elektronika Indonesia pada khusus dan para peserta pada umum. SMK bisa, SMK IPA, SMK bisa IPA. Donasi uang menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah dia barusan video pembelajaran, salah satu contoh bagaimana pembelajaran terkait dengan bagaimana cara merawat komponen elektronika. Yang barusan yang jadi contohnya adalah bagaimana cara merawat multimeter, ya, baik itu multimeter analog ataupun multimeter digital. Kemudian tadi sudah diberitahu pertama-tama langkah-langkah untuk perawatan komponen multimeter itu bagaimana, dimulai dari awal terus sampai mengumpulkan alat dan bahan, lalu langkah berikutnya melakukan pengukuran, kemudian tahap selanjutnya pergantian komponen, dan sampai terakhir tadi melakukan merapikan alat kembali, ditaruh di tempat semula, kemudian diakhiri dengan cuci tangan pakai air bersih. Dan mudah-mudahan video pembelajaran barusan yang diputar bisa menambah wawasan untuk kita, khususnya kelas 10 teknik elektronika di SMK Yastip Cirebon. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kembali ke slide. Ini sebelum mulai materinya, ya, kita terlebih dahulu ketahui tujuan daripada pembelajaran kali ini, ya. Tujuan dari perawatan atau pemeliharaan komponen elektronika itu yang pertama bisa menjelaskan fungsi dan karakteristik komponen elektronika, ya. Jadi di samping kita satu persatunya juga tahu karakteristik dari komponen elektronika yang ada, ya. Kemudian yang kedua bisa mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan pada komponen elektronika, ya. Jadi letak daripada troubleshootnya itu ada di sebelah mana, gitu ya. Letak daripada gagal komponennya, komponen apa yang rusak, gitu. Nah, nanti kita setelah pembelajaran kali ini mudah-mudahan bisa mendeteksi letak daripada kerusakan di dalam komponen elektronika, ya. Lanjut yang ketiga, siswa diharapkan bisa menerapkan langkah-langkah perawatan komponen elektronika secara benar, dimulai dari awal. Contohnya seperti video pembelajaran tadi, pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan perawatan komponen elektronik itu sampai pengukuran, sampai bahkan pergantian komponen elektronika, lalu diakhiri dengan cuci tangan yang bersih pakai air, ya. Lanjut berikutnya poin keempat, yaitu menggunakan alat ukur elektronika dengan baik, ya. Kita di sini punya alat ukur
yang paling sering kita temui, yang paling sering kita gunakan adalah alat ukur. Nah ini ya, multimeter. Nah ini multimeter analog atau digital itu? Ini digital ya. Kita punya ini ya. Nanti silakan pada saat giliran untuk kerja kelompok supaya siswa semuanya bisa mencoba untuk melakukan pengukuran dengan baik dan benar ya. Lanjut berikutnya poin kelima, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu bisa menerapkan prosedur keselamatan kerja atau K3 di tempat kerja. Ini sangat penting. Kenapa? Karena demi keselamatan kita semua. Agar di dalam belajar maupun bekerja kita tetap diberikan keselamatan dengan cara memperhatikan K3 di tempat kerja. Khususnya kita di sekolah atau di lab atau di bengkel dimanapun ya. Bisa dipahami ya? Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa manfaatnya setelah kita mempelajari materi dari perawatan komponen elektronika? Di antaranya yang pertama bisa meningkatkan keandalan dan kinerja. Kalau kita punya alat tersebut, kalau kita pelihara dengan baik, insya Allah akan awet alat tersebut ya, karena sudah kita jaga atau pelihara dengan baik. Kemudian yang kedua bisa memperpanjang umur pakai peralatan. Sama seperti tadi gitu ya. Semakin kita menjaga dengan baik, merawat dengan baik, maka umur peralatan tersebut lama gitu ya, awet ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi energi gitu. Maksudnya bagaimana? Dengan kita merawat peralatan komponen elektronika, kita bisa melakukan efisiensi energi. Kenapa? Karena dengan melakukan perawatan, insya Allah energi tidak akan boros, terutama di dalam penggunaan komponen elektronika. Contoh, kita sedang belajar di ruangan, kemudian ada AC-nya. Ketika kita sudah selesai belajar, otomatis kita pulang ke rumah. AC tapi masih tetap berjalan karena tidak memperhatikan yaitu tadi perawatan dalam merawat komponen elektronik. Maka AC tersebut terus menyala sampai malam, ya itu akan menjadi boros listrik. Nah, disinilah terjadinya ketidakefisiensi. Nah, makanya manfaat daripada pembelajaran kali ini dapat meningkatkan efisiensi energi, terutama dalam melakukan perawatan komponen elektronika. Ya. Lanjut, kemudian manfaat yang keempat, mencegah kerusakan yang lebih parah dan biaya yang mahal. Dengan kita melakukan perawatan yang baik sesuai prosedur, maka diharapkan dapat mencegah kerusakan yang lebih parah. Kalau rusak nanti dibawa ke teknisi, harus mengeluarkan uang untuk bayar teknisi. Karena kelalaian kita dalam menjaga barang-barang elektronik misalkan ya. Maka dari itu mudah-mudahan dengan mempelajari perawatan elektronik yang kita punya atau komponen-komponen elektronika bisa kita jaga dengan baik sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih parah, bahkan harus mengeluarkan biaya yang mahal. Ya. Lanjut. Poin 5, poin terakhir, manfaat dari pemeliharaan atau perawatan komponen elektronika yaitu meningkatkan keselamatan untuk pengguna. Ya. Supaya kita selamat. Karena banyak di luar sana ada suatu kejadian pengguna handphone yang tidak sesuai prosedur, misalkan contohnya seperti handphone ketika dicas lalu dia pakai juga ya, menggunakan handphone pada saat dicas itu berbahaya, bisa menyebabkan
tidak boleh di sini, ya, tidak boleh di saku baju sebelah kiri karena ini dekat dengan jantung atau hati. Kenapa? Karena di dalam handphone atau alat-alat elektronik lainnya itu mengandung radiasi yang berbahaya bagi tubuh kita, gitu ya. Usahakan taruhlah handphone itu di minimal di tas, gitu ya, di tas, kemudian taruh di paling dalam, gitu ya, supaya radiasinya bisa diredam, gitu ya, tidak terlalu besar. Ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Bagaimana cara penerapan K3 di rumah kita? Menerapkan K3 di rumah kita. K3 itu tadi apa? Nah, ini ya. Nah, kesehatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sekarang di sekolah tadi saudara Farid ya yang bertanya ya. Bertanya bagaimana cara menerapkan K3 di rumah kita. Nah, ini penting juga nih. Di rumah juga kita harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, dimulai dari ini yang pertama jawabannya. Yang pertama, ini sudah seharusnya nih. Lakukanlah bersih-bersih di rumah. Dimulai dari debu, kemudian kotoran, sampah, lalu apa lagi ya? Banyak. Jadi poin satunya adalah membersihkan rumah. Bayangkan kalau rumah kita bersih, penduduknya juga penghuninya nyaman, benar gak? Benar. Itu yang pertama. Yang pertama, bersihkan rumah. Ya, yang minimal sesapu lah setiap pagi dan sore 2 kali sehari. Ya, pagi dan sore. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan juga untuk ini nih, kelistrikan. Listrik yang baik adalah listrik yang diinstal oleh PLN secara prosedur. Jadi ada pengamannya. Pastikan di rumah itu listrik ada pengaman. Apa pengaman? MCB. Ya, MCB itu kan tujuannya untuk mengamankan jaringan atau aliran listrik yang datang dari PLN ke rumah kita. Gitu ya. Jadi harus ada MCB-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dalam menginstalasi listrik, itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai ada stop kontak atau apa itu namanya, colokan listrik berada di bawah. Ya, usahakan posisinya itu harus berada di atas supaya tidak terjangkau oleh anak kecil terutama ya, karena anak kecil itu belum bisa memahami ini apa ya, ada colokan gitu, takutnya dicolok kemudian dia kesetrum. Ya, di rumah kita harus memperhatikan colokan listrik, jangan sampai ada colokan listrik yang berada di bawah yang dijangkau oleh anak-anak kecil terutama. Itu yang kedua, harus memperhatikan kelistrikan, gitu ya. Yang ketiga, penggunaan alat-alat elektronik. Kita di rumah biasanya ada apa tuh? Ada TV, ada kulkas, ada apa lagi? Mesin cuci, ada mikrofon. Perhatikan penggunaan alat-alat elektronika dengan baik. Misalkan setelah dicas nih, kita punya handphone, kemudian kita ngecas, sudah penuh baterainya, dicabutlah handphone, lalu casannya masih nempel. Nah, jangan sampai ketika pengecasan sudah selesai, casan masih nempel di colokan listrik. Itu berbahaya juga. Takutnya nanti di ujung casan itu ada setrumnya, ya, ada port yang nantinya kalau disentuh oleh anak kecil, kemudian di sininya mengandung air, itu bisa menyebabkan kesetrum. Ya, itu salah satu contoh diantaranya dalam penggunaan alat-alat elektronika di rumah. Itu mungkinnya jawabannya ada 3 tadi ya.
Saudara Farid? Ya, Pak. Pertama apa tadi? Bersihkan rumah. Ya, minimal 2 kali sehari. Yang kedua, perhatikan kelistrikan di rumah. Ya, harus terinstall dengan aman dan baik untuk kelistrikan. Yang kedua, perhatikan juga penggunaan barang-barang elektronika yang ada di rumah. Gimana? Cukup jawabannya? Cukup? Itu bisa dipahami ya? Lanjut dulu. Ya, apersepsi. Sebelum ke materi, ini ada apersepsi dulu. Kita jauh memandang ke belakang. Ya, kita punya barang elektronika atau alat elektronika, tetapi kenyataannya setelah kita miliki barang elektronika tersebut ternyata cepat rusak. Kenapa? Gitu ya. Padahal ini handphonenya misalkan bermerek, kemudian televisinya canggih, atau apalagi kulkasnya 2 pintu bermerek, tapi umur pakainya tidak begitu lama, tidak awet. Kenapa? Nah, itu mungkin karena dalam hal pemakaian atau perawatan komponen elektronikanya kurang begitu diperhatikan. Ya. Lalu berikutnya, nah ini sistem, ya, sistem yang error. Ini contohnya di sini ada gambar laptop. Kenapa laptop saya padahal bagus gitu ya, mereknya Apple, gitu ya. Ya, merek Apple yang digigit, itu kan bagus ya. Iya, Pak. Kenapa gitu ya, laptop saya bagus tapi cuma seminggu umur pakainya, ya, tiba-tiba seminggu kemudian rusak, gak bisa digunakan. Nah, maka dari itu terkait pembelajaran yang akan kita sampaikan kali ini adalah yaitu perawatan komponen elektronika sampai ke sistem elektronika. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu perawatan? Ya. Sebelum ke sini, nah sepertinya ini semangatnya berkurang nih. Nah, ini Bapak ingin icebreaker dulu deh. Ya. Kalau Bapak menyebutkan selamat pagi, berarti tepuk tangannya 3 kali. Ya. Kalau selamat siang 2 kali. Selamat sore 1 kali. Selamat malam tidak ada tepuk tangan. Sekali lagi, kalau selamat pagi tepuk tangannya 3 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 1 kali. Selamat malam tidak ada. Selamat pagi. Oh, ada yang 4 tadi. Selamat siang. Iya, mantap. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, ada lagi ya, biar tambah semangat ya. Biar menambahkan semangat belajar kita kembali ya. Yang tadinya ngantuk gitu ya, yang tadinya kurang fokus menjadi fokus, yang tadinya ngantuk menjadi semangat dan tidak mengantuk lagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Kaget gitu sih, Pak. Jadi kaget. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk kita semua ya. Lanjut. Lanjut Pak. Ya. Apa itu perawatan? Ya. Perawatan itu adalah istilah kerennya bahasa Inggris, maintenance. Maintenance itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memelihara, memeriksa, memperbaiki, bahkan mengganti peralatan atau fasilitas. Gitu ya. Jadi penting sekali. Ini suatu hal yang kecil tetapi penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, terutama dalam menggunakan komponen-komponen atau alat-alat elektronika.
Ya. Nah, karena kita materinya tentang komponen elektronika, ini definisi dari perawatan komponen elektronika adalah serangkaian tindakan untuk menjaga, mempertahankan, dan memperbaiki komponen elektronika agar tetap berfungsi optimal. Gitu ya. Kemudian diantaranya lagi memperpanjang masa pakainya dan memastikan keandalannya. Gitu ya. Berarti si peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya alat tersebut. Gitu ya. Ya, intinya tidak cepat rusak. Ya. Kemudian yang meliputi pembersihan. Nah, ini diantara kegiatan tersebut yaitu yang pertama pembersihan secara rutin. Ya. Bukan cuma setahun sekali. Tapi pembersihan alat atau komponen elektronika itu dilakukan secara rutin. Ya, minimal seminggu sekali dulu dibersihkannya. Handphone misalkan seminggu sekali minimal di restart atau dimulai hidupkan ulang. Gitu. Jangan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun handphone sampai belum pernah dimatiin. Itu ya, itu bahaya juga. Ya, nanti akan berakibat handphone tersebut akan cepat mengalami kerusakan. Ya. Lalu diantaranya lagi pengendalian lingkungan. Maksudnya nanti alat-alat ini sebaiknya ditaruh di mana? Nah, jangan sampai kita salah menaruh peralatan atau komponen elektronika. Contoh tadi Bapak sudah mencontohkan handphone itu sebaiknya tidak boleh disimpan di saku. Ya, akan menyebabkan ini takutnya, khawatirnya dampaknya ke sini, ke jantung. Ya. Lalu diantaranya lagi penggunaan yang tepat sesuai petunjuk dari ahli. Ya. Itu definisi dari perawatan komponen elektronika. Komponen elektronika terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen pasif, yang kedua komponen aktif. Apa bedanya? Pasif dan aktif. Nah, di sini ada. Komponen pasif itu adalah komponen yang tidak memerlukan daya eksternal dan hanya dapat menyerap, menyimpan atau melepaskan energi listrik. Jadi untuk komponen pasif itu tidak memerlukan daya dari listrik PLN gitu aja. Ya. Sementara untuk komponen aktif, komponen yang membutuhkan sumber daya listrik PLN supaya dia bisa beroperasi. Bisa dipahami ya? Dua perbedaan komponen pasif dan komponen aktif. Baik, kalau begitu kita lanjut dulu. Nah, ini adalah contoh dari komponen elektronika. Di bagian sini ada komponen pasif, di bagian sana ada komponen aktif. Untuk komponen pasif yang pertama ada kapasitor, induktor, dan resistor. Kemudian komponen aktif ada dioda, transistor, dan IC. Ini biasanya ada di dalam setiap alat elektronik. Pasti ada ya. Kalau tidak ada ya komponen elektronika tersebut tidak berfungsi dengan baik. Ya. Lanjut. Nah, ini fungsinya. Resistor yang pertama memberikan hambatan pada aliran arus listrik. Supaya tadinya arus listriknya besar dihambatlah oleh resistor sehingga menjadi berkurang arus listrik. Itu fungsi daripada resistor. Berikutnya ada kapasitor, komponen yang dapat menyimpan muatan listrik secara sementara. Kemudian setelah disimpan di dalam kapasitor, lalu dilanjutkan kembali ke komponen yang lainnya. Ya. Lalu ketiga ada induktor, yaitu komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Gitu ya. Kita pernah melihat komponen induktor itu seperti ini. Nah, ini dia ada arus listrik dalam bentuk medan magnet. Biasanya untuk memperkuat arus listrik. Ya. Kemudian komponen aktif, ya, bisa dilihat ya. Yang pertama ada dioda.
Dioda adalah komponen semikonduktor yang hanya mengalirkan arus ke satu arah. Karena di dalam komponen elektronika dia punya arah gitu ya, dia larinya kemana arusnya gitu ya. Jadi masing-masing dioda itu punya tugasnya sendiri. Hal yang kedua, transistor yaitu komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat atau saklar elektron. Biasanya transistor itu banyak ditemukan di sound system. Itu kalau ingin suaranya kencang, ya tinggal diputar. Di sana banyak transistor. Nah, transistor di situ berfungsi untuk memperkuat suara kalau di sound system. Lalu yang ketiga ada IC. IC itu adalah integrated circuit, menggabungkan banyak komponen kecil seperti transistor dan resistor dalam satu chip. IC itu adalah otaknya. Kalau di dalam komputer itu otak komputernya, dia punya banyak tugas. Ada yang tugasnya mengetik, lalu menampilkan huruf, lalu menghapus huruf, banyak. Nah itu fungsi daripada IC itu di situ. Ya. Otak daripada komponen elektronik. Lanjut. Contoh di sini kita mengukur nilai resistor. Untuk mengukur nilai resistor, kita terlebih dahulu harus mengetahui warna-warna dimulai dari atas sampai bawah. Hitam, coklat, merah, jingga, kuning, dan seterusnya. Di minggu kemarin kita sudah pernah belajar bagaimana menerapkan warna-warna pada resistor dan kita bisa menghitungnya sesuai dengan nilai yang ada pada gelang resistor. Ya. Nah ini contoh daripada resistor, gitu ya. Ada warna coklat, itu gelang yang pertama, yang kedua ada hitam, lalu yang ketiga ada hijau. Hijau itu 5, hitam itu 0, coklat itu 1. Nilainya berapa? 1 mega. Coklat itu 1 kan? Nah ini coklat 1. Lalu hitam itu 0, hijau itu 5. Ya. Kalau dijumlahkan, kalau kita melihat dari warna-warna resistor yang ada, kita nilainya adalah 1 mega ohm. Ya. Atau di sini 1 juta ohm. Ya. Kita ringkas menjadi 1 mega ohm. Itu cara mengukur resistor yang ada dalam warnanya. Ya. Untuk mengukur resistor, nah ini kita bisa menggunakan tadi ya. Kita bisa menggunakan alat ukur, nah ini digital, multimeter digital ya. Untuk mengukur resistor, kita kasih contoh satu. Kita punya resistor di sini ya. Untuk mengukur resistor, selektor pada alat ukur itu ditempatkan di bagian ohm ya, atau resistansi ya. Nah di bagian sini ada simbol ohm, ini simbol ohm untuk mengukur resistor ya. Sementara untuk probenya, nah ini ada probe merah dan hitam. Merah itu positif, hitam itu negatif. Nah ini kita tidak perlu bingung dalam mengukur resistor, tidak ada polaritas. Karena resistor itu ya sama-sama kebalik juga tidak apa-apa, gitu maksudnya ya. Dalam mengukur ini probenya kebalik juga tidak apa-apa. Ini contohnya. Nah ini nilainya berapa? Coba kita lihat. Nah ini 2 apa? Kita pastikan selektornya di ohm yang pas gitu ya. Ini 1 kilo ya, 1 kilo ohm gitu ya. Untuk mengukur resistor sekali lagi tidak ada polaritas, jadi kalian bisa mengukurnya dengan ujung yang mana saja boleh ya, dibalik juga bisa. Oke gitu ya. Nanti kalian silakan untuk mencoba mengukur
komponen-komponen elektronika yang ada di sini. Ya. Selamat pagi. Pagi. Oh, salah jawabannya bukan itu, tapi tidak kan? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Belum fokus ya. Selamat pagi. Oh, ada 4 kali tadi. Selamat malam. Sengaja juga. Terima kasih untuk kita semua. Lanjut ya. Itu bagaimana cara mengukur resistor. Nah, apakah ada pertanyaan? Silakan, boleh ya. Oh iya, silakan Saudara Kusnadi. Bagaimana cara mengukur komponen menggunakan multimeter analog? Multimeter analog. Nah, kalau tadi kan digital ya. Nah, ini kan digital nih. Bagaimana cara mengukur komponen tapi menggunakan multimeter analog? Kebetulan kita juga sudah punya di sini ada multimeter analog ya. Cara mengukurnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi digital ya. Cuman ini yang jadi perbedaan itu kalau di multimeter digital itu dia ditampilkan dengan digit-digit digital ditampilkan di layar. Sementara ini multimeter analog dia menggunakan jarum penunjuk gitu ya dalam memberikan nilai gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan, cuman yang jadi pembeda itu adalah dalam hal menampilkan nilai. Kalau ini ditunjukkan oleh nilainya ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Kalau ini dia menggunakan nilai yang ditampilkan di layar kecil, gitu ya. Bisa dipahami, Saudara Kusnadi? Bisa. Terima kasih. Mungkin itu jawabannya ya. Nah, apa ada yang ingin bertanya lagi? Boleh? Oh iya, ada lagi. Silakan. Bagaimana cara mengukur tegangan listrik PLN yang ada di rumah? Bagaimana cara mengukur tegangan listrik PLN? Nah ini nih perlu perhatian ya. Kita juga bisa mengukur listrik PLN dengan menggunakan ini ya. Di sini ada opsi untuk AC. Nah ini AC itu kan arus bolak-balik yang biasa untuk mengukur tegangan listrik PLN. Biasanya normalnya ada 220 volt itu listrik rumah itu tergantung yang diminta oleh pengguna listrik ininya berapa volt. Tapi biasanya 220 volt. Di sini ada selektor yang menunjukkan nilai 200 dan 750. Supaya lebih aman kita pindahkan ke 750. Lalu kita ukur ini dicolokkan ke pasa dan netral yang ada di colokan listrik. Nah, kita punya colokan di sini di bawah ya. Nah, kita tinggal ukur saja colokan ke sini ya. Nah, ini nilainya 205 ya, 205 ya, tidak ada nggak? 205. Kalau dibalik balik masih 205. Tapi normal ini dia menggunakan 220 ya. Jadi cara mengukurnya untuk listrik di rumah kita pindahkan selektornya ke opsi AC volt ya. Dipahami? Saudara Dani? Baik ya. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Tidak ada? Bisa dipahami ya? Oke. Nah ini penyebab, kita lanjut lagi. Penyebab kerusakan komponen elektronika. Pertama ada panas berlebih, arus berlebih, kelembaban, kemudian usia pakai. Saking seringnya kita gunakan maka akan terjadi panas yang sehingga menyebabkan kerusakan pada komponen. Ya. Kemudian untuk metode perawatan yaitu tadi salah satu diantaranya adalah kita bisa membersihkan ya, secara rutin. Kalau mengukur komponen elektronika yang ada
kemudian mengecek solderan, lalu menyimpan komponen atau alat elektronika di tempat yang semestinya. Ya. Lalu kita juga harus bisa memperhatikan keselamatan K3 di tempat kerja. Tadi sudah diterangkan ini ya. Nah, ini ada contoh nih. Kita harus menggunakan ketika kita sedang mengukur ataupun mengecek komponen, ya usahakan pakai gelang listrik anti statis. Ini namanya gelang anti statis. Silakan nanti pakai ya pada saat nanti mau melakukan perawatan komponen elektronika ya. Lalu sudah saya ini ada APD, gunakanlah masker misalkan ya. Tadi alat pelindung diri, kaos kaki, minimal baju kerja. Nah, kalau ini contoh daripada penggunaan komputer. Duduk yang baik itu seperti ini, lurus, tidak bengkok ataupun begini gitu ya. Lurus. Jarak pandang itu ya minimal 30 meter. Bukan 30 meter lagi Bang. 30 cm. 30 cm. Supaya ya jarak yang normal itu segitu. Ya, 30 cm. Kalau 30 meter kejauhan. Komputer di sana, kita di sini. Ya. Kemudian ya ini posisi duduk gitu ya, tidak terlalu ini. Nah, ini untuk melakukan tangan juga itu lurus gitu. Jangan begini kan nanti menyebabkan sakit bahu ya. Lalu kaki juga jangan sampai ada yang begini duduknya. Ya. Misalkan ya ini postur tubuh yang baik dan benar itu seperti ini. Ada jarak-jarak tertentu yang harus kita perhatikan. Ya. Lanjut. Nah, sekarang pembagian kelompok. Ya, silakan untuk pembagian kelompok dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok 1, 2, 3 dan 4. Kemarin sudah dibagi kelompoknya. Kelompok 1 di mana silakan. Kelompok 2, 3 dan 4 untuk berbagi kelompok sekarang. Ya, silakan. Dan ada tugas yang harus dikerjakan. Kelompok 1 mana? Ya, ini kata KPU-nya. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 4 kemudian ininya 1. Coba perhatikan tugasnya di situ untuk kerja kelompok, silakan dikerjakan. Nanti masing-masing ketua kelompok ngambil komponen elektronika yang ada di depannya. Untuk cara pengerjaannya di sini ada LKPD 1. Silakan isi sesuai dengan yang ada di dalam tugas di situ. Kemudian untuk LKPD 2 nanti kalian memilih satu barang elektronik gitu kan. Kemudian lakukanlah, telitilah kemudian bagaimana cara melakukan perawatan dari komponen elektronik tersebut. Ya, silakan untuk kerjasama di situ ya. Silakan diberi waktu kurang lebih berapa menit? 10 menit cukup? 5 menit? Kurang? 10 menit cukup ya? Oke, silakan ya. Oh iya, ketua kelompoknya supaya ambil komponen ya. Beserta alat ukurnya. Ini alat ukurnya.
Untuk yang sudah gitu ya, biasanya kan ada yang cepet tuh ngerjainnya ya. Boleh silakan untuk melakukan presentasi di depannya. Ya, begitu. Dari sebelumnya di ya. Nah, ini ke Om. Ya, berkata bisa. Ini ada pengurangan 0, sekian ya. Ya, nanti ini diukur. Kalau keterangan enggak? Kalau keterangan Nggak usah. Apa aja? Ada yang sudah selesai? Boleh maju deh. Yang sudah siap maju, sudah mengerjakan tugas LKPD 2, silakan boleh untuk presentasi ya.
Sudah selesai, saudara Farid? Berapa? Ya. Ini sampai berapa? Ya, sampai ini. Sudah selesai kelompok 1? Sudah, mau maju? Boleh, silakan. Nah, saya maju ya, teman-teman yang lainnya coba perhatikan nanti kelompok 1 mau melakukan presentasi. Sebentar juga. Silakan ya. Perkenalkan dulu kelompok dan nama-namanya, kemudian elektronik apa yang dipilih, kemudian coba memberikan jawaban terkait elektronik tersebut. Silakan. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnadi dan ini Naila dan di sebelahnya juga ada Rahmat. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang alat atau barang elektronik dan bagaimana cara perawatannya. Nah, untuk alat atau barang elektroniknya kita memilih handphone, dan untuk cara perawatannya adalah ada 3, yaitu perawatan fisik, perawatan baterai dan pengisian daya, perawatan sistem dan aplikasi. Nah, untuk perawatan fisik, pasang pelindung layar dan casing, kemudian dijaga kebersihan perangkat, kemudian hindari suhu dan kelengkapan ekstrim. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Naila. Perawatan baterai dan pengisian daya. Gunakan candil asli dan hindari pengisian daya berlebih. Penjelasan selanjutnya akan diterima. Perawatan sistem dan aplikasi. Untuk perawatan sistem dan aplikasi. Aplikasi tidak penting, alarm dan penyimpanan, strategi multitasi kelebihan. Selain perawatan fisik, perawatan baterai dan pengisian daya, perawatan sistem dan aplikasi, ada juga hal-hal lain yang harus diperhatikan, seperti backup data rutin dan hindari penggunaan HP saat dicas. Baik, seperti itu presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, silakan. Bagaimana cara agar HP bisa dimainkan saat sedang dicas? Dari kelompok 2. 4. Enggak, ini dari kelompok 2. Tadi siapa yang bertanya kelompok 2 ya? Iya. Apa pertanyaannya? Belum nanya Pak. Abang dulu gimana itu ya? Oh, Apa penyebab komputer sering ngomong? Oke. Mohon maaf ya, kami tadi ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pertanyaan kelompok 4 tadi ya, sampai saat ini tidak ada informasi tentang HP yang bisa dimainkan sambil dicas. Jadi lebih baik hindari hal itu karena bisa menyebabkan HP meledak. Ya, jadi saat kita ingin menggunakan HP yang sebaiknya jangan sampai dicas karena itu bisa menyebabkan HP panas dan juga bisa terjadi meledaknya. Oke Pak, sudah. cukup? Bisa dipahami? Ya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan boleh kembali ke tempat dulu. Lanjut, ada lagi yang sudah? Kelompok 2 kedua? Hah? Ayo, kelompok 3. Kalau sudah selesai, silakan boleh. Tadi kelompok 1 dia memilih handphone ya, sudah dia. Bagaimana cara merawat handphone yang baik dan benar itu. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah bisa handphone sambil dicas gitu kan? Nah, jawabannya adalah tadi diusahakan pada saat menggunakan handphone itu jangan sampai sambil dicas. Ya. Kelompok 4 sudah selesai, boleh? Kelompok 2
Ya, evaluasi ya sudah selesai. Boleh maju? Ya. Sudah selesai? Oh, ya. Nah, perkenalkan dari kelompok berapa, nama-namanya siapa, lalu memilih elektronik apa untuk dirawat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Farid. Saya dari kelompok 4 dan saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan tugas lembaga kerja peserta didik LKDPD. Silakan lanjut. Dan di sebelah saya ada teman-teman saya Ismail Dani dan Ramadan. Dan tugas saya ini pertama-tama tentang mesin cuci, membersihkan komponen penting secara rutin dan filter, membersihkan filter secara berkala untuk mencegah kotoran dan secara menumpuk yang dapat merusak komponen elektronik. Tabung, membersihkan tabung mesin cuci secara rutin menggunakan cuka dan baking soda untuk menghilangkan residu deterjen dan bau. Nomor 2, gunakan deterjen dan lubang sesuai takaran deterjen. Gunakan deterjen sesuai takaran yang dianjurkan. Terlalu banyak deterjen dapat meninggalkan residu yang dapat merusak komponen internal mesin cuci. Hindari overload. Jangan memasukkan pakaian terlalu banyak. Beban yang berlebihan membuat mesin bekerja terlalu keras dan beresiko merusak komponen elektronik. Juga perhatikan penempatan dan stabilitas mesin cuci. Permukaan datar. Pastikan mesin cuci diletakkan di permukaan yang datar dan stabil. Getaran berlebihan dapat merusak komponen internal. Jauhkan dari air. Jauhkan mesin cuci dari tempat yang sering terpapar air untuk mencegah kerusakan komponen elektronik akibat kelembapan atau percikan air. Pastikan mesin cuci setelah digunakan. Cabut steker. Cabut steker mesin cuci dari stop kontak setelah selesai digunakan untuk menggunakan risiko korsleting dan menghemat aliran listrik. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan boleh. Kenapa mesin cuci tidak boleh disimpan di dekat air atau kamar mandi? Ya, silakan dijawab. Saya Supaya agar mencegah kerusakan komponen yang ada pada mesin cuci. Karena air bisa menyebabkan mesin cuci mati dan kerusakan kabel-kabel yang ada di dalamnya. Sudah, gimana? Sudah terjawab? Sudah cukup dipahami. Baik. Kami dari kelompok 4 sudah menyampaikan tugas dari kelompok 4. Jadi dengan diskusikan bersama teman kelompok bagaimana dari salah satu Ya, berapa? ya, kita silakan Pak Rita. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan membahas tentang komputer dan cara perawatannya. Untuk cara perawatannya sendiri ada dua. Pertama, perawatan perangkat keras, dan yang kedua, perawatan perangkat lunak. Untuk perawatan perangkat keras akan dijelaskan oleh Dani Setiawan. Karena perawatan perangkat keras, perhatikan ventilasi dan suhu. 2. Gunakan stabilizer atau UPS. 3. Bersihkan secara rutin. 4. Lindungi dari kelembapan. 5. Pasang kabel ground. Perawatan perangkat lunak software. Install dan update antivirus. 2. Tutup program tidak terpakai. 3. Hapus program yang tidak diperlukan. 4. Lakukan penanganan data. Di sini ada tips tambahan. Pertama, matikan komputer dengan benar dan jangan makan dan minum dekat komputer. Baik, sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Apa penyebab komputer yang sering hang atau lemah? Baik, di sini ada 3 poin. Yang pertama, memori yang rendah. Kedua, penggunaan yang terlalu lama. 3, mengandung virus pada komputer. Bagaimana untuk jawabannya? Bisa dipahami? Oke, kalau begitu terima kasih. Kami dari kelompok 3. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi ya bro, silakan. Nah, kelompok terakhir dari kelompok berapa? 2. Silakan, boleh presentasikan. Apa yang dipilih perangkat elektroniknya? Kondisi. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulai Ibrahim. Dari samping saya ada Akbar Maulana dari Budi Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan alat elektronika televisi. Yang pertama, dapatkan yang 4. Suhu dan televisi. Hindari cahaya matahari, jauhkan dari debu dan kelembaban, hindari magnet. Nah, berikutnya akan disampaikan oleh Akbar Maulana. Ya, yang kedua, perhatikan listrik. Gunakan stabilizer tegangan. Matikan dengan benar. Cabut kabel TV saat cuaca buruk. Yang ketiga, disampaikan matikan. Baik, 3, perawatan fisik. Bersihkan layar secara rutin dan jangan menyalakan layar. Dari sini ada tambahan pengaturan penggunaan atur kecerahan dan kontras, upload survei. Dan di sini ada yang mau bertanya? Ya, Oke, silakan. kelompok 1. Jika TV terkena air, apa yang harus kita lakukan? Cabut kabel daya pino. Oke, di sini ada 4 jawaban. Yang pertama, cabut kabel daya, cabut kabel daya TV. Yang kedua, jangan langsung menyalakan TV saat terkena air. Yang ketiga, keringkan TV. Yang keempat, jika TV mati bisa diservis ke teknisi. Apakah sudah dipahami? Oke, sekian dari kelompok saya, dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan masing-masing. Ada yang menjadi handphone, ada yang menjadi televisi, komputer, kemudian tadi terakhir mesin cuci. Ya, mudah-mudahan dengan dilakukan presentasi, diskusi dan lain sebagainya, kita bisa lebih memahami terhadap komponen-komponen elektronika terkait
dengan bagaimana cara merawat komponen elektronika tersebut. Ya, oke, baiklah. Berikutnya ini refleksi setelah. Oke, baiklah. Setelah kita sekian banyak tadi belajar, dimulai dari media pembelajaran, kemudian di dalamnya ada kita mengumpulkan alat dan bahan, kemudian alat ukur, kemudian cara mengukurnya, gitu kan. Lalu diantaranya lagi cara merawatnya bagaimana, kemudian diakhiri tadi cuci tangan setelah selesai melakukan perawatan. Nah, kesimpulan dari materi kali ini, gitu ya, dengan memperhatikan pentingnya perawatan komponen elektronika, kemudian selanjutnya diharapkan satu dapat meningkatkan keandalan dan kinerja dari alat. Kemudian yang tadi lagi memperpanjang umur pakai peralatan. Berikutnya meningkatkan efisiensi energi, lalu bisa mencegah kerusakan yang lebih parah dan biaya yang mahal. Kemudian meningkatkan keselamatan untuk penggunanya. Kita sebagai pengguna mudah-mudahan dengan memperhatikan perawatan atau penggunaan komponen elektronika kita bisa diberikan keselamatan. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian kecelakaan, kemudian terjatuh dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada asesmen formatif, ya. Nah, ini ya, mungkin istilahnya apa namanya? Nanti silakan dikerjakan, lalu dikumpulkan sebagai bahan untuk penilaian, ya, dan umpan balik hasil daripada kalian setelah belajar tentang perawatan komponen elektronik. Ya. Ya, diisi nama, kelas. Di situ ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Ya, silakan diisi di sini, ya. Diberi waktu 5 menit cukup. Soalnya sedikit, ya. 5 menit cukup lah, ya. Ya. Baiknya diberi Pak. Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan, ya. Dikumpulkan di depan. Ya, boleh. Ada yang sudah selesai? Boleh kumpulin, ya. Atau kesulitan? Kalau kesulitan tanya saja, tidak usah ragu, ya. Kumpul, ada yang kesulitan, ya. Belum juga ada yang hilang. Ini kalau saya ini
sebenarnya kalau nggak muat di kalau udah muat dibanting aja. Kalau temennya ada yang punya pulpen, ini temennya tidak punya pulpen, boleh dipinjam satu. Ada? Yang punya pulpen? Lu pinjam dulu dong, itu dan ada televisi ini lagi. Siapa apa bisa disini? Nah ini sudah selesai, boleh dikumpulin, boleh. Silakan, sudah, boleh. Sudah? Nah itu juga sudah, silakan kumpulin. Oh sudah Pak? Yang sudah boleh silakan dikumpul di depannya. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, dibuatkan. Belum? Ayo, segera. Waktu tinggal 1 menit lagi. Ya. Sudah? Jadi? Sudah? Taruh di sini. Sudah semua? Ada yang belum? Belum lagi. Dua lagi. Saudara Farid. Sudah, gitu ya? Ya, silakan. Kumpulkan itu ya. Sudah, Pak ya? Sudah semua berarti ya? Oke, kalau sudah berarti selesai sudahlah untuk pembelajaran kali ini terkait materi ya, materi perawatan komponen elektronika yang tadi sudah disampaikan dalam materi kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, bisa dipahami dengan baik sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja. Nah, sebelum kita tutup, pertama ya kita rapikan dulu tempat duduk kita atau tempat kerja kita. Silakan kembalikan lagi tadi tempat semula tempat duduknya ya. Kemudian alat-alat silakan dikumpulkan kembali, dirapikan kembali, ditaruh di depan di meja ya. Silakan. Sudah? Kalau sudah rapi, sebelum kita pulang ya, sebaiknya kita tutup dengan doa ya, seperti biasa untuk doa tutup supaya dipimpin oleh ketua murid ya. Silakan kepada saudara Kusnadi untuk memimpin doa tutup. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini dapat kita terapkan dan dapat kita realisasikan di kemudian hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, dari Bapak mungkin sudah selesai ya. Tadi sudah ditutup oleh doa ya. Dari Bapak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.